Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, di channel dimana kalian bisa mempelajari cara membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid dengan benar secara lengkap dan detail. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan sesi mengurai tajwid kita pada surat Yasin, yang alhamdulillah pada saat ini kita sudah sampai di ayat ke-7, dan kali ini kita akan melanjutkan di ayat ke-8. Karena kita tidak akan mengulangi huruf-huruf yang sudah kita bahas pada ayat 1 sampai dengan ayat 7. Jadi di ayat ke-8 teman-teman bisa melihat sendiri ada huruf baru, yaitu huruf jim, sedangkan sisanya kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Kalau teman-teman penasaran tentang pembahasan sebelumnya dan huruf-huruf tajwid yang tidak saya bahas pada ayat ini, silakan cek di playlist kami. Di situ ada playlist mengurai tajwid. Teman-teman bisa tonton video-video kami lainnya. Dan di sini kita bisa melihat huruf jim. Kita akan mulai dari makhrajnya. Huruf jim, di mana makhraj huruf jim? Jim makhrajnya terletak pada bagian pertengahan lidah kita, di dalam bagian tengah, yang menempel ke bagian langit tengah langit mulut kita. Kita tempelkan bagian tengah lidah kita ke bagian tengah langit mulut. Dan teman-teman hati-hati ketika ingin menempelkan bagian tengah lidah kita, bukan yang dimaksud benar-benar di bagian tengah. Kalau di antara belakang dan depan kita potong bagi dua di bagian tengah situ, enggak. Kalau teman-teman menempelkannya di situ, nanti akan menyebabkan suara huruf jim yang terdengar seperti huruf ya. Dan ini yang banyak dilafalkan oleh orang-orang Indonesia, yaitu melafalkan huruf jim seperti huruf ya atau mirip huruf ya. Kenapa? Karena benar-benar meletakkannya di tengah-tengah pas gitu ya. Karena bagian tengah ini luas. Kalau kita ambil garis tengah, kemudian dibagi lagi, digeser ke depan sedikit dan ke belakang sedikit, itu masih merupakan bagian tengah langit mulut. Nah, tidak benar-benar di pertengahannya di sini, tapi agak maju ke depan sedikit. Kemudian juga di bagian lidahnya, kita anggap ini lidah, ini belakang, ini depan. Kalau kita bagi dua, maka akan berada di sini pertengahannya. Ya. Tidak benar-benar di tengah seperti ini, karena di bagian tengah lidah kita ada jarak di perbatasan antara tengah dan depan, dan perbatasan antara tengah dan belakang. Nah, geser sedikit ke bagian tengah yang dekat ke arah depan lidah. Jadi bukan benar-benar di tengah, dan di bagian itu yang ditempelkan, bukan di sini yang ini kita naikkan, tapi didorong ke depan sedikit. Tidak sampai batas depan lidah, tapi masih di bagian tengah yang dekat dengan perbatasan bagian depan lidah. Itu yang kita tarik dan tempelkan ke atas. Kita tekan dan tempelkan ke atas. Ja. Seperti apa sih suaranya huruf jim yang dengar seperti huruf ya? Seperti ini. Ja, ju, ji. Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana suara huruf jimnya itu mirip seperti huruf ya. Ja, ju, ji. Aja, uja, ija. Nah, suara jim seperti itu, bukan huruf jim fasih, bukan jim yang dilafalkan oleh orang-orang Arab, karena huruf jim ini huruf Arab, dan bahasa Arab bahasanya bangsa Arab. Kalau kita ingin tahu bagaimana jim mereka, ya kita tanyakan kepada orang Arab bagaimana huruf jimnya. Kemudian untuk dapat melafalkan huruf jim dengan fasih, teman-teman juga perlu mengetahui sifat-sifatnya. Karena dengan sifat ini kita akan bisa melafalkan jim dengan benar sesuai dengan karakter suara yang seharusnya. Mulai dari sifat yang pertama, yaitu jahar. Tidak boleh terdengar ada suara aliran nafas. Nah, banyak yang salah memahami di sifat jahar pada huruf jim, yang artinya tidak boleh benar-benar terdengar ada suara nafas yang keluar. Jadi ja memaksakan, yang itu menyebabkan akhirnya suara jim salah satu. Kemudian kedua, jadi mirip huruf ya. Seperti ini suara jim fasih. Ja, ju, ji. Nah, kalau memang kita ingin menghafalkan jim dengan hams, lawan dari jahar, maka akan seperti ini. Ja, ju, ji, aj. Nah, teman-teman baru bisa mendengar dengan jelas suara nafas di situ. Nah, karena dia bersifat jahar, tidak boleh terdengar suara aliran nafas. Tapi jangan sampai dipaksakan. Benar-benar tidak boleh ada terdengar suara nafas sedikit pun. Yang teman-teman dengar saat saya melafalkan seperti ini, ja, itu bukan hams, tapi itu merupakan suara lepasnya lidah dari makhrajnya.
akan ada suara efek seperti itu. Ja, 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 ju, ji, ja, ju, ji, ja, ja, ju, ju, ji, ji. Seperti itulah jim yang fasih berdasarkan sifat jaharnya. Kemudian sifat yang kedua, syiddah. Suaranya tidak dialirkan. Artinya, saat berharokat, suara huruf jim dan suara harokatnya berbarengan. Jadi saat kita ingin melafalkan huruf jim, tempelkan dulu sebelum kita lafalkan. Kemudian lafalkan huruf jim beserta makhrajnya. Jika itu fathah, seperti ini. Tempelkan dulu. Ja. Jika itu dhamma, seperti ini. Ju. Jika itu kasroh, seperti ini. Ji. Oke. Saat sukun juga suara tidak mengalir. Seperti ini suaranya. Aj. Nah, kalau teman-teman mendengar ada suara lagi, kok katanya suara tidak mengalir, tapi ada suara lagi setelahnya, setelah sukun, itu bukan suara huruf jim yang mengalir, tapi suara huruf jim yang dipantulkan. Karena ada sifat bagi huruf jim yaitu qalqalah yang artinya suaranya dipantulkan. Oke, sebelum kita bahas qalqalah, sifat huruf jim yang ketiga ialah istifal. Suaranya harus tipis, tidak boleh dibaca tebal. Jo, ju, ji, enggak. Ja, ju, ji. Aje. Oke. Kemudian sifat yang keempat yaitu infitah. Dorong suara yang keluar, tidak boleh ditahan di bagian tengah mulut kita. Kemudian sifat yang terakhir. Nah, sifat yang terakhir ialah qalqalah, artinya suaranya memantul. Dan suara qalqalahnya seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelum ini, tidak boleh mirip seperti suara harokat. Sekali lagi, suara qalqalahnya tidak boleh mirip seperti suara harokat. Kita contohkan dulu saat jim berharokat sukun dan sebelumnya fathah. Aja. Ya jangan aja, aja. Enggak, aja, aja. Kemudian saat sebelumnya dhamma, uje, uje, uje. Kemudian sebelumnya kasroh, ije, ije, ije. Oke, tidak boleh aja, uju, iji. Ya, suara qalqalah yang mirip suara tiga harokat fathah, dhamma, kasroh tidak boleh dilafalkan dengan cara seperti itu. Baik, sekarang kita coba latihan melafalkan huruf jim pada potongan-potongan ayat berikut. Yang pertama saat jim berharokat fathah. Jannat. Sekali lagi. Jannat. Baik. Yang kedua, jim berharokat dhamma. Tukhrijun. Tukhrijun. Berikutnya jim berharokat kasroh. Jibril, Jibril. Baik. Berikutnya jim sukun sebelumnya fathah, suaranya dipantulkan. Tajzi, tajzi. Oke. Berikutnya jim sukun sebelumnya dhamma. Al-buruj, al-buruj. Berikutnya jim sukun sebelumnya kasroh. Al-ijl, al-ijl. Dan terakhir jim bertasydid. Al-hajj, al-hajj. Itulah bagaimana cara melafalkan jim yang fasih. Dan sekarang kita baca bareng-bareng surat Yasin ayat ke-8. Sebelum kita baca, kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sekali lagi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala
fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Pada ayat ke-9, di sini kita bisa melihat ada huruf baru yaitu huruf kho. Baik. Kita mulai dari makhrajnya. Di mana makhraj huruf kho? Huruf kho makhrajnya terletak di bagian tenggorokan yang paling atas atau tenggorokan bagian atas. Disitulah makhraj huruf kho dikeluarkan. Dan saat kita ingin melafalkan huruf kho, kita persempit jalurnya dengan menekan akar lidah kita. Dan nanti di bagian sesuatu yang mengandung di bagian tengah lidah kita dalam bahasa anatomi tubuhnya itu disebut dengan ufula. Kita akan merasakan getaran huruf kho di situ. Ya. Dan hati-hati saat melafalkan huruf kho, tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan seraknya. Jangan berlebihan dalam mengeluarkan serak, ya, karena cara melafalkan huruf kho bukan menyerakkan suara atau dengan membuat suara serak, tidak. Kita tekan di bagian situ dengan akar lidah kita sehingga nanti akan menyebabkan getaran-getaran suara di bagian ufula tersebut. Nah, sehingga suaranya terdengar seperti serak. Jadi jangan sengaja diserahkan seperti ini. Nah, kalau kita menekannya di situ, itu akan terasa di bagian langit-langit yang lunak. Dan di bawahnya tepat di bawahnya itu ada pangkal lidah kita, dan bukan di situ ya. Agak mundur lagi ke belakang di bagian perbatasan akar lidah, nanti akan terasa getarannya di bagian ufula kita. Jadi seperti ini. Ho, ho, hu, khi, ho, hu, khi. Baik. Kemudian saya sukun juga. Jadi bukan ho, ya, bukan seperti itu. Nah, seperti itu melafalkan huruf kho yang benar. Baik. Itu tadi makhrajnya. Sekarang bagaimana dengan karakter suaranya? Sifat huruf kho yang pertama ialah hams, harus terdengar ada suara nafas. Nah, teman-teman bisa mendengar dengan jelas, sangat jelas bagaimana saat huruf kho dilafalkan terdengar suara nafas yang keluar. Kho. Nah, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua yaitu rokhowa, suaranya mengalir. Jadi antara suara huruf dengan suara harokat saat berharokat, saat kho-nya berharokat, suaranya dialirkan terlebih dahulu. Ho. Jadi jangan ho, enggak. Ho, ho. Nah, kemudian saat sukun ditahan makhrajnya, kemudian suara dialirkan. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu isti'ala. Suaranya harus terdengar tebal, tidak boleh dibaca tipis. Jangan kha, khu, khi, enggak. Ho, ho, hu, khi. Ho, hu, khi. Kemudian sifat yang keempat ialah infitah. Suaranya dorong keluar, jangan ho, enggak, dorong keluar. Ho, ho. Dan sekarang kita coba praktek cara melafalkan huruf kho pada potongan ayat berikut. Yang pertama kita mulai dari huruf kho berharokat fathah. Kholidun, kholidun. Yang kedua kho berharokat dhamma. Khudhu, khudhu. Berikutnya kho berharokat kasroh. Khiyaroh, khiyaroh. Berikutnya kho sukun sebelumnya fathah. Akhraj, akhraj. Berikutnya kho sukun sebelumnya dhamma. Tukhrijun, tukhrijun. Berikutnya kho sukun sebelumnya kasroh. Ikhraj, ikhraj. Berikutnya khobar tasydid. Musakhkhar, musakhkhar. Itulah bagaimana cara melafalkan huruf kho dengan benar. Sekarang kita akan coba baca ayat 9. Dan sebelum membaca ayat 9 kita akan berta'awudz lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sekali lagi. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Itulah bagaimana cara membaca ayat 9 dari surat Yasin dengan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman like video ini dan share ke siapapun yang teman-teman kenal. Dan jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanya di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan selain dari materi yang saya sampaikan, juga silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.